Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heri Novis. Kali ini kita akan memasuki materi semester genap, yaitu tentang barisan bilangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas barisan bilangan aritmetika untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 11 semester genap. Jangan lupa siapkan catatannya ya. Pengertian dari suatu barisan pada umumnya adalah barisan adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Jadi bilangan itu, barisan adalah kumpulan bilangan ya, karena ini matematika. Jadi tentang kumpulan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Jadi tidak sembarang bilangan, tapi ada aturannya. Bilangan dalam barisan dalam matematika kita namakan suku-suku barisan. Sedangkan deret adalah jumlah. Jadi dari barisan-barisan bilangan tersebut kita jumlah sehingga membentuk deret. Sebagai ilustrasi, kalau barisan itu tanda hubungnya adalah dengan menggunakan tanda koma ya. U1 disebut suku pertama, U2 disebut suku kedua, U3 disebut suku ketiga, dan suku yang terakhir dinamakan UN. Sedangkan deret adalah penjumlahan, jadi tanda hubungnya adalah tambah suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai suku yang terakhir disebut UN. Itulah barisan dan deret. Jenis-jenis barisan yang kita bisa ketahui di sini disebutkan antara lain yang pertama, di sini ada barisan bilangan asli ya, dimulai dari angka 1, 2 dan seterusnya sampai angka 10. Jenis-jenis barisan bilangan yang lain, misalnya pola bilangan persegi. Persegi itu terdiri dari 1, kemudian 4, 9, 16 dan seterusnya. Kemudian barisan bilangan segitiga, misalnya yang terdiri angka 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, disebut juga barisan bilangan ganjil ya. Kemudian ada juga pola barisan bilangan segitiga yang lain, terdiri dari angka 1, angka 3, angka 6 dan angka 10. Sedangkan ada barisan yang lain yang indah dan ada di alam semesta, itu ada barisan bilangan Fibonacci ya, terdiri dari angka ini ya, 1, kemudian 1, kemudian 2, 3, 5, 8, 13. Barisan Fibonacci itu kita dapatkan dari menjumlah bilangan yang sebelumnya. Jadi 2 tambah 3 ketemulah dia 5, kemudian 5 tambah 3 ketemulah dia 8, 8 kita tambah dengan 5 ketemulah dia 13, 13 kita tambah dengan 8 ketemulah dia 21, kemudian 13 tambah 21 ketemulah nilai bilangan 34 dan seterusnya. Hal ini kita bisa lihat di mana? Di hewan ya. Dalam siput ini ada juga pola barisan yang digunakan dalam matematika, yaitu pola barisan bilangan Fibonacci. Yang menemukan adalah Fibonacci. Kemudian kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Apakah barisan dan deret aritmetika itu? Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan dengan selisih dua bilangan yang berurutan selalu tetap. Kalau di SD kita bisa lihat
seperti kelipatan bilangan ya, atau bilangan loncat. Sedangkan deret aritmetika adalah suatu deret bilangan dengan selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Ini bedanya ya hanya tanda koma dan tanda tambah saja ya. Apakah yang termasuk dalam barisan dan deret aritmetika itu? Contohnya, misalnya barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai 200 misalnya. Ini kan penjumlahannya selalu tetap ya. 2 ke 4 itu kan ditambah 2, 4 ke 6 juga ditambah 2, 6 ke 8 juga ditambah 2, sehingga selisih antara dua bilangan yang berurutan itu selalu tetap, yaitu 2 kalau di bilangan ini. Misalnya di contoh kedua juga ada negatif 10, 10, 0, 10, 20, 30. Selisih dari dua bilangan juga selalu tetap. Dari negatif ke 10 ke 0 itu tambahnya 10, 0 ke 10 juga selisihnya 10, 10 ke 20 juga selisihnya 10, dan 20 ke 30 juga selisihnya 10. Yang ketiga juga ada 12 ke 17 selisihnya 5, 17 ke 22 selisihnya 5, 22 ke 27 selisihnya 5, dan seterusnya. Yang keempat misalnya 100 ke 95 itu selisihnya negatif 5, 95 ke 90 itu juga selisihnya negatif 5, 90 ke 85 juga negatif 5. Jadi bila barisan dan deret aritmetika yang angkanya naik itu namanya barisan naik. Sedangkan barisan atau deret aritmetika yang angkanya turun kita namakan dia deret turun. Dalam suatu barisan aritmetika misalnya diketahui suku U1, U2, U3 sampai UN dengan selisihnya tetap. Maka dari barisan aritmetika itu diperoleh suku pertama ini ya U1, nanti akan kita namakan dengan A. Kemudian selisih atau beda kita namakan B. B diperoleh dari mana? Diperoleh suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga juga dikurangi suku kedua juga sama karena besarnya tetap. Tapi jangan sampai terbalik, jadi suku yang belakang dikurangi suku depannya ya. Suku yang belakang dikurangi suku depannya. Kemudian rumus suku ke N, jadi suku ke N, suku yang akan kita peroleh diperoleh rumusnya adalah A plus N min 1 kali B. Ini harus dihafalkan ya. Kemudian jumlah N suku pertama ini mengacu pada deret aritmetika. Rumus jumlah N suku pertama, jadi kalau suku pertama saya tambah ke suku kedua saya tambah lagi suku ketiga dan seterusnya sampai suku yang terakhir, maka dia akan membentuk deret. Bagaimana kita mencarinya jika tidak manual? Ada rumusnya. Sn adalah setengah N kali 2A plus N-1 kali B. Atau jika diketahui suku terakhir diperoleh Sn sama dengan setengah N kalikan A plus UN. A itu suku pertama, sedangkan UN adalah suku terakhir. Jangan lupa dihafalkan. Untuk mempermudah pembelajaran barisan dan deret aritmetika, ada ilustrasi soal yang pertama. Diketahui suatu barisan 2, 5, 8 dan seterusnya sampai 50. Nah, dari barisan ini kita peroleh apa? Kita peroleh suku pertama.
Suku pertama adalah suku yang paling depan, angkanya adalah 2. Ini A ya, nilai A-nya adalah 2. Kemudian selisih atau beda B-nya 3. 3 dapat dari mana? 5 kurangi 2 atau 8 kurangi 5 juga boleh, jangan sampai terbalik. Diperoleh 3. Kemudian rumus suku ke N, jadi polanya, pola barisan ini kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Yang kita ganti apanya? Yang kita ganti adalah A-nya, kita ganti 2, B-nya kita ganti 3, sehingga diperoleh 2 ditambah N-1 kali 3. 3 kali N diperoleh 3N ya, ini 3N. Kemudian 3 kali 1 kan negatif 3. Jadi 2 ini saya kurangi negatif 3, ketemulah negatif 1. Sehingga rumus UN-nya adalah 3N kurangi 1. Bagaimana jika mencari rumus suku ke-10? Ini kan hanya diketahui suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Bagaimana kalau mencari suku ke-10, ke-100, ke-1000? Kan akan sulit jika kita menghitungnya satu-satu. Maka dari rumus 3N-1 ini tadi, kita tinggal ganti N-nya, yaitu 10. Berarti 3 kali 10, 30, kurangi 1, ketemulah dia 29. Kemudian jumlah sukunya, jumlah suku itu ini loh, dalam barisan 2, 5, 8 sampai 50 itu ada berapa angka sih totalnya ini? Kita bisa peroleh menggunakan rumus. Kita gunakan rumus apa? Rumus UN-nya. UN itu diperoleh tadi ya, ini tadi 3N-1 ini kan. 3N-1 50 dapat dari mana? Dari suku terakhir ini tadi. Jadi kalau kita mau menghitung jumlah seluruh angka di sini, kita pakai rumus UN. 3N-1 sama dengan 50. Min 1-nya pindah ke kanan, jadi 51. Karena ini 3N, berarti N-nya adalah 51 dibagi 3, berarti N-nya adalah 17. Kesimpulannya berarti bilangan 2, 5, 8 sampai dengan 50 itu ada 17 angka. Nah, dari angka 2, 5, 8 dan seterusnya sampai 50, kita juga bisa mencari nilai tengahnya. Nilai tengah atau suku tengahnya diperoleh, tengah-tengahnya itu ada di angka berapa. Sebelum kita ke angkanya, kita ke posisinya dulu, T. Posisi tengahnya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari setengah jumlah bilangan ditambah 1. Ini kan tadi sudah ketemu ada 17 angka ya. Kita tambahkan 1 menjadi 18, kita bagi 2. Sehingga posisi angka tengah itu terletak pada angka ke-9 atau suku ke-9. Sehingga U9 masih kita menggunakan 3N-1 ini tadi ya. Kita masukkan N-nya 9, berarti 3 kali 9 27, kurangi 1, ketemulah dia 26. Bagaimana kalau itu dengan deret? Misalnya diketahui, oh ini masih barisan ya. Barisan aritmetika diketahui suku kelima adalah 22, sehingga diperoleh U5. Karena rumusnya A plus N-1 kali B, jadi 5 ini saya kurangi 1 jadi 4, jadi A plus 4B sama dengan 22.
Dan suku ke-12 sama dengan 57, berarti U12 A plus 11B. Ini selalu turun 1 ya dari sukunya. Kalau 12 ya 12 kurangi 1. 11B sama dengan 57. Dari U5 dan U12 ini kita peroleh selisih sukunya berapa? Selisih sukunya adalah 7, berarti 7 kali B itu kan selisih ya, diperoleh 35. 35 dapat dari mana? Dari 57 dikurangi 22, sehingga B nya adalah 35 dibagi 7, ketemulah dia 5. Bagaimana cara mencari A? Untuk mencari A kita masukkan ke suku ke-5 boleh, suku ke-7 juga boleh. Di sini saya menggunakan suku ke-5 ya. Jadi A plus 4B sama dengan 22. Ini loh sama dengan ini. Sehingga B-nya kita ganti menjadi 5. Sehingga A-nya adalah 20. Ini karena ini tanda plus, pindah ke sana jadi kurang. 22 kurangi 20, berarti A-nya adalah 2. Yang ditanyakan suku ke-15 barisan tersebut, berarti U15. Rumusnya adalah A plus 15 turun 1 jadi 14. Jadi A plus 14B. Berarti 2 dapat dari ini. 14 kali 5 dapat dari B nya ini ya, sehingga 14 kali 5 itu 70 ditambah 2 menjadi 72. Kita menuju ke deret ya. Deret itu adalah penjumlahan. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret di bawah ini. Ingat, deret tandanya plus ya. Ada deret bilangan, tinggal kita masukkan saja. Rumus SN-nya adalah setengah N kali 2A plus N-1 kali B, sehingga N-nya karena ini 10 suku pertama kita ganti 10, A-nya kita ganti 2. Dapat dari mana? Ini loh suku pertama A itu 2, N-nya kita ganti dengan 10 lagi, lah B. B itu kan selisih itu dari 11 kurangi 2 9, atau 20 kurangi 11 juga 9, atau 29 kurangi 20 juga 9, sehingga sini ya, sehingga setengah kali 10, ini 10 kurangi 1 kita kurangi dulu, 9 kali 9 81, kita tambah dengan 4 sehingga 85. 10 kali 85 850 dibagi 2, ketemulah dia 425. Contoh deret yang kedua adalah suatu deret aritmetika diketahui suku ke-7 adalah 24, sehingga U7 sama dengan A plus 6B. Ingat, ini turun 1 dari ini ya. Dan suku ke-12 adalah 4. Suku ke-12 itu U12 sama dengan A plus 11B. Ingat, ini juga turun 1 sama dengan 4, sehingga selisih suku ke-7 ke suku 12, 7 ke 12 itu selisihnya berapa? 5. Jadi di sini 5B. Dapat min 20 dapat dari mana? Dari suku yang besar 4 ini kita kurangi dengan 24, sehingga ketemulah dia 20, sehingga B nya adalah negatif 20 dibagi 5, yaitu negatif 4. Bagaimana cara mencari A? Seperti tadi, kita masukkan ke suku ke-7 boleh, suku ke-11 juga boleh. Kalau suku ke-7 berarti A plus 6B sama dengan 24. B nya kita ganti dengan negatif 4, berarti A
kurang ditambah negatif 24 sama dengan 24, karena dia negatif pindah ke sini jadi plus berapa? Plus 24, sehingga 24 tambah 24 A-nya ketemu adalah 48. Yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertama. Kalau ada jumlah berarti kita pakai apa? S ya, SN. 20 suku pertama berarti N-nya kita ganti 20. 2A, ini A-nya adalah 48 plus N-1 kali B. B-nya ini tadi negatif 4. Berarti 20 kurangi 1 itu 19 kali 4 negatif 76. 2 kali 48 ketemulah 96. 96 ditambah negatif 76 itu 20. Setengah kali 20 itu 10. Berarti 10 kali 20 adalah 200. Itulah deret aritmetik. Untuk lebih memudahkan belajar, silahkan dikerjakan di buku catatannya untuk latihan soal nomor 1 sampai dengan nomor 8 ya, yang ada dalam slide ini. Terima kasih, itu saja yang dapat Bu Novi sampaikan. Silahkan menyimak di channel Heri Novis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.